Perlahan Dara mengerjapkan matanya saat merasakan tubuhnya seperti remuk. Ketika mencoba untuk turun dari ranjang, ia kembali duduk karena rasa nyeri di bagian inti tubuhnya yang membuat kedua kakinya ringkih untuk melangkah. Buah dari rasa bersalahnya karena terus menunda malam pertama yang sudah seharusnya ia berikan kepada sang suami, akhirnya Dara harus memu-4 H4 serat suaminya hingga dini hari. "Sayang, kamu baik-baik saja?" Dara tersentak kaget ketika Harry tiba-tiba saja muncul di hadapannya, hanya mengenakan cel 4 nade 4 lem dan bertel 4 jam dada. "Hei, apa kamu tidak bisa pakai baju dulu sebelum menghampiriku?" Harry tekekes sambil berkacak pinggang. "Apa yang harus aku sembunyikan darimu? Kamu sudah melihat semuanya. Apa kurang jelas?" Dengan cepat Dara menggeleng. "Sudah, jangan dibahas lagi, aku malu. Bicara soal pakaian." Harry melihat Dara dari ujung kaki hingga ujung kepala. "Kamu sendiri tidak memakai apapun." Kedua kelopak mata Dara terbuka lebar. Dengan ragu-ragu, ia menunduk melihat tubuhnya. Dan benar saja, ia tak memakai apapun. Spontan Dara menarik selimut untuk menusuk upi tubuhnya. Aku tidak bisa fokus karena kurang tidur. Semua gara-gara kamu sih, tidak ada pu-4-nya. Sekitar pukul 11 siang, Harry meninggalkan kamarnya setelah memastikan Dara tertidur nyenyak bersama Clayton di atas ranjang. Ia mempercepat langkah menuruni tangga karena sejak setengah jam yang lalu Stefan sudah menunggunya di bawah. "Selamat siang, Tuan. Saya pikir hari ini Anda akan libur karena ini akhir pekan," ucap Stefan sesaat setelah Harry sampai di hadapannya. "Tidak. Justru aku sangat bersemangat hari ini. Kita akan ke resort lalu meninjau proses syuting iklan hotel. Setelah itu temani aku ke suatu tempat untuk memberikan pelajaran kepada seseorang," ucap Harry dengan antusias. Stefan yang terlihat heran, menatap Harry yang ia rasa sangat berbeda hari ini. Wajah sang atasan yang biasanya datar dan cenderung dingin, kini berseri-seri bak sinar mentari. "Haha, baiklah. Kalau Anda bersemangat, saya lebih semangat. Kalau begitu kita berangkat sekarang." Stefan hendak meraih tas kerja di tangan Harry tetapi segera ditepis. "Biar aku bawa sendiri. Kamu sudah bekerja keras, sekali-kali tanganmu harus beristirahat," ucap Harry, dan lagi-lagi ia tersenyum sumringah. Ia melangkah menuju pintu keluar mendahului sang asisten. Stefan menggaruk kepalanya yang tidak gatal karena merasa semakin heran. Tak ingin terus tenggelam dalam pikirannya sendiri, ia mengikuti langkah Harry keluar dari kediaman mewah tersebut. Keanehan tidak sampai di situ saja. Saat Stefan hendak membuka pintu mobil untuk sang atasan, tiba-tiba tangannya kembali dicegah. "Berikan kunci mobilnya, hari ini aku yang akan menyetir," ucap Harry. "Anda?" Kedua mata Stefan terbelalak. "Maaf Tuan, tapi saya tidak bisa melakukan itu. Anda adalah atasan saya dan saya yang harus menyetir mobil." "Aish, ayolah. Kamu itu sudah seperti adikku sendiri." Harry meraih kunci di saku jas Stefan, lalu memutari badan mobil untuk masuk ke bagian kursi setir. Stefan masih berdiri di sana dengan sorot mata tak biasa. "Ini tidak benar. Pasti ada yang tidak beres. Jangan-jangan dia sedang merencanakan sesuatu untuk membalasku karena memberinya film AIU waktu itu. Saya pikir semuanya telah selesai. Ternyata Anda masih ingin kembali ke hadapan mereka. Tuan Nico, sedalam apa rasa perasaan Anda di masa lalu pada wanita itu?" Seorang wanita menuang segelas wine lalu mendekati Nico yang tengah duduk di sofa kamar hotel. Nico menoleh, meraih segelas wine di tangan wanita itu dan segera meneguknya hingga habis. Entahlah.
Aku sangat benci ketika melihatnya bahagia dengan pria lain. Dia diciptakan bukan untuk dimiliki siapapun, tapi berani-beraninya dia menikahi si brengsek itu. Perang. Gelas di tangan Nico hancur berhamburan di lantai kamar. Dadanya naik turun, saat mengetahui jika Dara dan Harry telah menikah. Persahabatan yang ia bangun selama 15 tahun, kini berubah menjadi angan, hilang dan terlupakan. Harry. Hahaha. Munafik, dia bilang tidak akan kembali ke wanita itu tapi ternyata, cek dia malah menikahinya. Dia membuang Liora dan aku begitu saja. Tuan, tapi gerak-gerik Anda sekarang sedang diawasi oleh mereka. Ada beberapa orang yang mereka tugaskan untuk mencari keberadaan Anda. Itu bukan masalah. Biarkan dia tahu jika aku telah kembali. Lagi pula kedatanganku, hanya untuk memberitahu satu hal yang belum mereka ketahui. Dan ya, aku punya satu rencana lain. Nico kembali meneguk wine langsung dari botol. Saat tubuhnya mulai terasa melayang, ia berbalik menghampiri wanita yang sejak tadi berdiri di belakang sofa. Dara, kau cantik sekali malam ini. Wanita itu hanya tersenyum saat mendengar Nico menyebutnya sebagai Dara, seolah sudah terbiasa. I'm ready today. Tanpa basa-basi, Nico mendorong tubuh wanita itu hingga terbaring di 4 tas R4 jang. Dengan satu gerakan ia menarik link 3 rie. Merah maron yang menutupi TV Bu S1 ental lalu mulai mentigalajahi setiap 1 inci 6 UIN 4H yang ia anggap sebagai cinta pertama yang tak pernah bisa ia miliki. Di tempat berbeda, Harry dan Stefan sedang duduk berhadapan dengan Yola yang malam tadi menginap di Hotel Prodeo akibat dari kekacauan yang ia buat. Wajahnya terlihat pucat, tatapannya kosong seolah kehilangan arah. Tuan, saya mohon bebaskan saya. Jika saya tidak bekerja, bagaimana dengan mama saya? Dia membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Saya belum memberitahu mama saya, jika saya mendekam di sini, dia pasti sangat syok, ucap Yola pada akhirnya. Bukannya merasa iba, Harry malah berdecak. Sungguh, ia merasa tidak sedang berhadapan dengan wanita yang ia lihat kemarin malam. Yolanda, kamu bisa bicara seperti ini setelah melakukan hal-hal yang telah merugikan orang lain. Seharusnya kamu memikirkan hal ini sebelum menyakiti Dara. Harry menggerakkan tangannya meminta amplop besar di tangan Stefan. Ia melempar amplop tersebut ke atas meja. Untuk mendapatkan bukti tentang kekejaman yang telah kalian lakukan kepada Dara bukanlah sesuatu yang sulit untuk orang seperti saya. Setengah tahun yang lalu, saat Alvin mengalami kecelakaan hingga meninggal, kamu dan ibumu menyogok pengacara untuk membuat surat kuasa palsu agar bisa mengambil hak yang seharusnya dimiliki Dara. Kalian mengusirnya tanpa sepeser uang. Lantas, sekarang kamu minta untuk dikasihani. Lanjut Harry. Saya terbawa emosi, Tuan. Bagaimana saya tidak benci kepadanya? Saya dan Mama harus kehilangan Kak Alvin, dia wanita pembawa sial. Diamlah Nona, setidaknya sesali semua kesalahan Anda, agar hukuman tidak terlalu berat, sahut Stefan ketika Yola mulai terbawa emosi. Harry menahan bahu Stefan, agar tidak terpancing. Saya tidak tahu, bagaimana bisa kamu menyebut dia sebagai wanita pembawa sial, padahal Dara adalah wanita yang sangat dicintai kakakmu. Saya yakin, kebahagiaan dan keselamatan Dara adalah prioritas Alvin saat itu. Tidak seharusnya kamu memperlakukan dia seperti ini. Harry tertunduk sejenak, kemudian kembali menatap Yola. Sekarang dia adalah istri saya. Segala sesuatu yang menyangkut dirinya adalah urusan saya. Satu hal yang harus kamu tahu juga, jauh sebelum kakak kamu mengenal dan menikahi Dara, saya sudah lebih dulu mencintainya. Karena itu,
Jangan mencoba untuk mengusik dia lagi, karena ada Harry Mauven di belakangnya. Kedua mata Yola berkaca-kaca, tangannya pun tercengkram erat. Merasa tak ada lagi yang perlu dia bicarakan, Harry berdiri dari posisinya sambil merapikan jasnya. Jalankan sesuai hukum yang berlaku. Hubungi pengacaraku. Baik, Tuan. Tuan, tolong jangan lakukan ini kepada saya, lepaskan saya. Dua orang petugas kepolisian menahan pergelangan tangan Yola yang hendak mengikuti Harry dan Stefan keluar dari ruangan tersebut. Sesampainya di luar kantor, Harry yang hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Tanpa banyak menunda ia segera menerima panggilan telepon tersebut karena yang menghubunginya adalah sang istri. Halo, sayang. Ada apa? Aku harus pulang ke rumah sekarang, Paman jatuh dan Bibi belum pulang dari puncak. Tunggu aku, kita pergi bersama. Kemas pakaian kamu dan Clayton, lebih baik kita menginap di sana untuk menjaga paman kamu. Baiklah, kalau begitu aku akan bicarakan dengan Mama dulu. Dara mengakhiri panggilan telepon itu dan langsung menghampiri Nyonya Liana yang sedang menggendong Clayton di balkon kamar. Ma, tadi saya menelpon Harry dan dia meminta saya membawa Clayton ke rumah paman, sekalian menginap. Apa boleh? Nyonya Liana terkekeh kecil saat mendengar ucapan Dara. Bolehlah. Dulu itu Mama melarang kamu dan beberapa orang di rumah ini untuk membawa Clayton keluar karena memang kondisi Clayton tidak memungkinkan, dia gampang sakit jika terkena udara luar. Semenjak minum ASI dari kamu daya tahan tubuhnya sudah lebih baik, tumbuh sehat dan ceria seperti ini, apa tidak, bawa saja. Dara tersenyum lega saat mendengar ucapan mama mertuanya. Kalau begitu saya berkemas dulu. Dara tunggu, sahut Nyonya Liana saat Dara hendak berbalik pergi. Apa bibi kamu masih di puncak? Dia belum tahu pernikahan kamu dan Harry, kan? Mendengar pertanyaan itu membuat Dara terlihat bingung. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan ke ibu mertuanya bahwa sang bibi memendam rasa kesal dan amarah yang teramat dalam kepada keluarga Mauven. Jika waktunya sudah tepat akan saya bicarakan dengan bibi. Kalau begitu saya ke kamar dulu, mau menyiapkan pakaian Clayton. Iya, pergilah. Biar mama yang gendong Clayton. Ninda sebentar lagi juga kembali dari supermarket. Nyonya Liana terus memandangi kepergian Dara. Aku harus melakukan sesuatu. Membuat pamannya luluh, sudah. Sekarang tinggal bibinya saja, tapi biasanya perempuan itu lebih sulit, harus bagaimana ya? Hari mulai gelap saat mobil yang kendarai oleh Harry, berhenti di depan rumah paman. Saking terburu-burunya karena khawatir dengan kondisi paman, Harry bahkan belum mandi dan langsung mengantar sang istri ke sana. Nanti aku akan membawa barang-barang Clayton masuk jadi sekarang kita langsung ke dalam saja. Ayo. Dara yang terlihat tidak sabar segera melangkah cepat sambil menggendong putra kecilnya masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, Dara akhirnya bisa menghela napas lega, ketika melihat sang paman sedang duduk di sofa ruang keluarga sambil menonton televisi. Kami datang. Dara, Harry. Paman mencoba berdiri saat menyadari kedatangan pasutri baru itu. Sudah, duduk saja paman. Harry membantu paman agar kembali duduk di sofa. Sementara pandangan Dara langsung tertuju ke pergelangan kaki paman yang terbalut gips. Kenapa bisa jadi begini? Sudah aku bilang, jangan kerja sendiri, cari karyawan untuk bantu-bantu di toko. Cuma tergelincir biasa. Sudah jangan khawatir, paman baik-baik saja. Sepertinya malam ini kalian akan menginap untuk merawat paman, sampai Clayton yang lucu ini juga dibawa. Iya paman,
Kami sangat khawatir. Dan juga sejak awal pernikahan, saya sebenarnya ingin datang dan pergi menginap di sini tapi terbentur jadwal pekerjaan, ucap Harry yang terlihat begitu sopan. Baguslah, Paman sepi semenjak bibi kamu pergi ke puncak. Kemungkinan akan pulang 2 hari lagi, jadi selagi dia tidak ada, temani Paman di sini, jelas Paman. Dara dan Harry saling menatap satu sama lain. Seolah merasa bersalah karena hanya bibi yang belum mengetahui tentang pernikahan mereka. Paman, nanti kalau bibi pulang, saya akan menjelaskan semuanya dan membuat beliau merestui saya dan Dara, ucap Harry. Pada akhirnya, sudah jangan dipikirkan, biar Paman yang bicara dengannya nanti. Ini sudah hampir malam, kalian ke kamar saja dulu, istirahat, ucap Paman tak ingin membuat suasana berubah tidak nyaman. Tadi kamu bisa mau mandi, kan? Tanya Dara sesaat setelah menoleh menatap Harry. Tadi terburu-buru jadi tidak sempat. Sini biar Paman yang gendong Clayton, siapkan air hangat untuk suami kamu, tapi panasinya di kompor, sower kita tidak secanggih di mansion keluarga Mauven, ucap Paman sambil terkekeh sendiri. Tidak perlu. Saya mandi air dingin saja. Harry menoleh menatap Dara. Ayo antar aku, di mana kamarnya? Iya. Dara menyerahkan Clayton kepada Paman, lalu segera berdiri. Harry yang masih berbunga-bunga setelah malam pertama, spontan menggandeng tangan Dara. Yang mana kamarnya? Wajah Dara nampak bersemu merah karena malu, saat Harry menggandeng tangannya di hadapan Paman. Kita hanya ke kamar, kamu tidak perlu menggandengku. Di rumah ini tidak ada zebra cross. Apa salahnya sih, Dara? Sahut Paman. Terlihat Clayton begitu anteng di gendongannya. Tuh dengar kata Paman, ucap Harry merasa menang kali ini. Ya sudah ayo. Akhirnya Dara menyerah. Mereka melangkah beriringan meninggalkan ruang keluarga. Harry yang tak merasa puas, kini memindahkan tangannya, merangkul mesra sang istri. Malam ini bisa lanjut lagi. Lagi, di sini. Tanya Dara dengan mata terbelalak. Ayah, ibu pulang. Tiba-tiba saja bibi masuk ke ruang keluarga sambil menyeret koper. Beliau mempercepat kepulangannya saat mendengar dari tetangga jika suaminya jatuh. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat Harry merangkul Dara, sekitar 5 meter darinya. Kedua mata bibi memicing curiga. Kalian, sedang apa? Harry melirik Dara yang kaget dengan mata terbelalak saat melihat kedatangan bibinya. Ia tahu istrinya itu belum siap, dan tentu saja ini bukan timing yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Kakiku sakit sekali, sahut Harry tiba-tiba sambil mengangkat sebelah kakinya seperti orang pincang. Dara yang sempat membeku, spontan menoleh menatap Harry yang saat ini sedang mengedipkan mata ke arahnya. Ia paham jika Harry sedang mengajaknya bersandiwara. Ma masih sakit. Kalau begitu duduk dulu, Tuan. Nanti saja ke toiletnya. Tanpa menunda waktu, Dara segera memapa Harry kembali duduk di sofa, bersama Paman. Setelahnya, ia berbalik menatap bibi yang sedang melangkah mendekati sofa. Loh, ini sebenarnya yang jatuh Paman kamu atau nak harimau? Tanya bibi penasaran. Ini. Tadi aku baru datang bersama Clayton dan Tuan Harry. Karena teras licin, dia terpeleset dan kakinya sedikit terkilir. Astaga. Bibi duduk di tengah-tengah antara Paman dan Harry. Sepertinya hari ini hari sial. Tadi ibu juga hampir jatuh loh ya. Akhir-akhir ini sering hujan jadi jalanan licin. Iya, ibu tahu dari mana ayah jatuh? Tanya Paman penasaran. Dari sini Ki, yang tinggal samping toko.
Bibi beralih melihat Clayton yang terlihat anteng di gendongan paman. Ya ampun, ini yang namanya Clayton. Lucunya. Sini sama nenek. Saat Bibi dan paman sibuk dengan Clayton, Dara dan Harry pun sibuk saling senggol dengan mulut berkomat kamit tidak jelas. Dara, ini baby Clay mau nginap ya? Sepertinya kamu bawa baju banyak itu, tanya Bibi saat melihat baby Buck di atas sofa. Iya, rencananya begitu, Bi. Kebetulan Nyonya mengizinkan, jawab Dara terbata. Baguslah. Bibi rindu kamu dan ingin main sama Clayton. Bibi menoleh menatap Harry yang sedang duduk di sampingnya. Nak Harry, jangan khawatir, Bibi dan Dara akan merawat Clayton dengan baik di sini. Terima kasih ya, sudah mengantar Dara kemari. Harry mengerjap bingung, karena itu berarti ia tidak akan ikut menginap di sana. Ia harus pulang ke habitatnya. Sama-sama, Bi. Saya akan pulang nanti setelah kaki saya sedikit mendingan. Oh jangan khawatir, Bibi ini tukang urut kok. Tunggu sebentar ya, Bibi pijat sekalian sama paman Dara. Bibi beranjak dari posisi duduknya, menyerahkan Clayton kepada Dara lalu segera ke belakang. Saat Bibi menghilang dari pandangan, baik Dara, paman, dan Harry, mereka sama-sama menghela napas lega. Hampir saja ada gempa bumi, ucap paman sambil mengelus dada.